Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kegiatan webinar ya Kamis bertamu, yaitu belajar tambah ilmu insya Allah ya. Teman-teman semua, kegiatan hari ini, webinar hari ini itu diselenggarakan oleh komunitas belajar Kombel ya, Kepala Sekolah SD Swasta K3S di Kecamatan Rawalumbu. Tentunya kami sebagai penyelenggara dan pengurus ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya tentunya untuk kita sama-sama belajar yang menambah ilmu pengetahuan ya. Dan juga memang tujuan dari diadakan webinar ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pimpinan di lembaga atau di sekolah. Dengan harapan apa? Harapannya adalah dapat memberikan dampak gitu ya dalam hal peningkatan layanan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Itu harapannya teman-teman semua ya. Dan hari ini, webinar hari ini perlu kami sampaikan juga bahwa ini merupakan webinar perdana ini ya. Pak Fandi, kita juga ini perdana ya. Jadi kita memang baru membentuk Kombel ini di Kecamatan Rawalumbu begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dengan baik. Baik teman-teman semua, untuk membuka kegiatan kita hari ini, webinar hari ini, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya coba menyapa dulu ya pemateri kita hari ini. Gimana kabarnya Pak Afandi? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Baik. Ya. Semoga selalu diberikan kesuksesan nih Pak ya. Berkenan kami mengucapkan atas nama pengurus dan juga teman-teman para kepala sekolah ya, mengucapkan banyak terima kasih tentunya untuk mungkin kita belajar bersama nanti sharing knowledge ya yang nanti akan diberikan tema hari ini, yaitu tentang penggunaan AI ya dalam menganalisis umpan balik orang tua, yaitu meningkatkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Secara pribadi saya memang membutuhkan ini, kayaknya ini penting untuk kita ya di pimpinan ya, apalagi terkait dengan teknologi AI ini. Baik, sedikit sebelum kita mulai, teman-teman izinkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau ya. Kebetulan saya juga kenal dengan beliau gitu ya. Nah, ini untuk beliau ini nama lengkap Pak Dedi Afandi, STMM ya. Nah, untuk alamat rumahnya ini sebenarnya mungkin yang dekat teman-teman ada di Perumahan Harapan Jaya ya, Bekasi Utara. Cuman beliau ini ada 2 rumah nih ya. Sama satu lagi di daerah Jati Asih. Nah, adapun nanti untuk nomor teleponnya mungkin nanti kita bisa berikan di akhir sesi kita begitu teman-teman ya. Tapi beliau ini saat ini untuk aktivitasnya adalah sebagai dosen tetap ya di Universitas Pelita Bangsa di prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Itu kampus pusatnya ada di Cikarang dan juga ada cabangnya di Kota Bekasi begitu ya. Dan dia juga sepertinya memang beliau juga guru SMK gitu ya. Jadi memang ada basic guru juga ya, guru SMK. Tentunya juga basic terkait dengan manajerial ya, terkait dengan manajemen ya, karena memang S2-nya di manajemen. Nah, mungkin itu biodata singkat terkait dengan narasumber kita hari ini, Pak Dedi Afandi, STMM. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya persilahkan langsung kepada Pak Dedi Afandi ya untuk menyajikan materi kita hari ini. Ya, baik dipersilahkan Pak Afandi. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Maman ya sebagai moderator atas waktu dan kesempatannya, dan juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran rezeki, amin, ya bapak-bapak, dan diberikan keberkahan selalu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para bapak ibu-ibu yang senantiasa dapat bergabung ya di webinar ini. Baik, saya akan share materi ya Pak Maman ya dari sini ya. Iya, silakan Pak Andi, boleh. Saya juga coba jadikan sebentar ini. Saya sudah jadikan tadi untuk apa co-host ya tadi ya. Oke, sudah tampil ya Pak Maman ya? Ya, alhamdulillah sudah tampil Pak. Baik, terima kasih.
kita di sini hanya sharing saja ya, sharing-sharing pengetahuan dan sharing pengalaman ya. Mungkin masing-masing dari bapak-bapak ibu-ibu juga punya pengalaman yang lebih ya. Di sini saya sebagai dosen dari program TI ya. Di sini adalah saya melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Karena fungsi dosen itu harus melaksanakan 3 tridharma ya. Yang pertama pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan saya dalam hal pengabdian kepada masyarakat ya, untuk sharing pengalaman dan pengetahuan yang sedikit ya. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu, tadi sudah ya, nama saya di sini Dedi Afandi ya. Di sini anak saya 7 nih Pak, Ibu, alhamdulillah ya, berarti subur nih saya nih. Karir saya pengalaman pernah di Panasonic ya, kemudian sebagai staf PPIC, kemudian Quality Engineering, kemudian saya juga pernah pengalaman sebagai Deputy Director di Lembaga Pendidikan Ibnu Hajar ya, boarding, kemudian dosen tetap, guru, sekarang juga sebagai entrepreneur ya. Ya, kita harus buka berbagai macam keran pendapatan nih ya, Bapak Ibu, kalau mau survive nih. Nah, ini nomor HP saya, kemudian email dedi.afandi@beritabangsa.ac.id ya. Baik, materi kita yaitu perihal bagaimana sih penggunaan AI ya. Nanti kita terakhir sesi kita coba akan praktekkan ya. Penggunaan AI dalam menganalisis umpan balik orang tua ya. Karena kita sebagai sekolah swasta ya, kalau kita memang mau level up ya, kata kuncinya adalah di pelayanan dan responsif ya. Karena orang tua siswa itu akan menilai, dia akan berpikir konsep marginal utility ya, di mana benefit apa yang saya dapatkan dibanding dengan yang dia keluarkan ya. Dia akan berpikir benefit apa yang saya dapatkan, bagaimana pelayanannya, bagaimana responsifnya, apakah dia memberikan kepuasan dibanding dengan biaya yang dia keluarkan, waktu dan tenaga ya. Mengenai program pendidikan, pembelajaran masing-masing punya keunikan masing-masing ya. Tapi kata kunci yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pelayanan dan responsif. Ini semuanya sepakat, orang tua akan senang dengan adanya apabila pelayanan yang bagus dan kemudian juga responsif. Nah, disinilah mudah-mudahan dengan kegiatan umpan balik ini dampaknya adalah itu, bagaimana meningkatkan pelayanan dan kita lebih bersifat responsif ya, seperti itu. Ibaratnya kalau kita mau mancing ya Bapak Ibu, kita ngasih umpan, kita akan senang ketika umpan kita direspon oleh ikan ya. Setelah itu kita dapat, kita makan deh ya, seperti itu. Ya begitu juga sama, orang tua siswa juga sangat senang sekali ketika apa yang dia inginkan itu unek-unek, ya, kritik sarannya itu direspon dengan baik ya. Kemudian diberikan feedback, kemudian dilakukanlah perbaikan-perbaikan, dikomunikasikan. Ini loh berbagai macam sudah dianalisa, diklasifikasi, dikomunikasikan, ini permasalahannya dan ini kita akan lakukan perbaikan. Itu adalah salah satu bentuk itu ya. Ini dari outcome pelatihan kita ya. Ya, kita tahu bahwa peranan AI ini, artificial intelligence ini sudah sangat berkembang ya, terutama di awal ininya adalah di akhir penghujung 2022 ya, 2022. Dan AI ini bukan merupakan ancaman sebenarnya ya, bukan merupakan sebagai ancaman, karena kalau dijadikan ancaman AI ini nggak akan mati ya. Artificial intelligence ini akan berkembang terus ya, akan berkembang terus, berevolusi terus ya, tidak akan punah. Jadi mau nggak mau kita jangan dijadikan ancaman ya. Walaupun memang ada beberapa pekerjaan yang akan terancam memang karena adanya faktor artificial intelligence ini. Sebagai contoh juga misalkan kita lihat di bank ya, di bank teller sudah mulai berkurang, kemudian customer service juga sudah mulai berkurang, kemudian cabang-cabang kantor-kantor bank juga sudah mulai dikurangi ya, karena sudah melakukan penerapan artificial intelligence itu, sistem transformasi digital dan transformasi artificial intelligence. Begitu juga di dunia manufaktur ya, para operator juga sudah mulai berkurang digantikan dengan sistem artificial intelligence itu. Nah, sekarang pertanyaan kritisnya selanjutnya, bagaimana kira-kira peranan di dunia pendidikan? Apakah akan digantikan oleh artificial intelligence?
Bagaimana kira-kira pandangan Bapak Ibu? Apakah AI ini akan memberikan ancaman terhadap di dunia pendidikan atau akan mengganti peran seorang pendidik, seorang guru? Sepertinya tidak ya, Pak Fandi ya, karena kan ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Ya, itu. Kemudian yang lain mungkin Bapak Ibu bisa sharing, bisa memberikan pandangan mungkin. Ya, silakan rekan-rekan mungkin yang mau memberikan pandangan silahkan. Mengenai apakah AI ini akan mengganti peran seorang guru? Karena di beberapa pekerjaan juga akan terancam ya karena adanya AI ini. Silakan mungkin dari Bapak Ibu. Halo. Bisa memberikan. Ya, silakan halo. Pak, silakan. Ya, terdengar masuk Pak, silakan Pak. Dari Pak Baik, siapa? mungkin Pak Maman. Ya, Terima silakan. kasih nih. Alhamdulillah Dari bisa Al-Azhar ya. bergabung. Ya, alhamdulillah Iya. ya. Menurut saya sih tidak semuanya, Pak. Mungkin untuk ilmu pengetahuan iya. Tetapi untuk pendidikan karakter, akhlakul karimah mungkin tidak bisa. Itu mungkin pendapat saya, Pak. Ya, betul sekali nih tadi Bapak ya yang menyampaikan bahwa memang hanya beberapa bagian saja mungkin bisa mengganti peran ya, tapi bukan mengganti mungkin ya sebagai membantu saja ya, terutama dalam hal transfer knowledge itu. Karena memang kita manusia, kita juga sebagai guru nggak mungkin mengalahkan artificial intelligence ya. Karena artificial intelligence terus akan berkembang ya, karena berdasarkan data kumpulan dari website dan semua data-data artikel-artikel dan sebagainya ya. Dia justru lebih tahu dari segala hal. Sedangkan guru hanya mengetahui beberapa item penguasaan materi yang kita miliki saja. Seperti itu dari sisi transfer knowledge. Tapi kalau dari sisi transfer pendidikan, ya itu tidak bisa ya. Kemudian transfer attitude, kemudian pembinaan, bagaimana membentuk tanggung jawab seorang anak, kemudian membentuk kreativitas pola pikirnya. Nah, itu tetap peran penting dari seorang pendidik ya, nggak akan mungkin diganti dengan AI. Hanya saja mungkin dari sisi knowledge-nya saja ya, bisa sebagai alat bantu. Nah, AI ini jangan dijadikan ancaman, tapi harus dijadikan sebagai alat bantu saja. Jangan sampai artificial intelligence ini menguasai kita, tapi kita yang harus memanfaatkan sebagai tool, hanya sebagai tool saja, sebagai alat bantu. Nah, biasanya kalau kita lihat misalkan di penghujung 2022 ini memang ketika munculnya AI ini sempat terjadi polemik ya di dunia universitas ya. Karena dampaknya akan mematikan misalkan kreativitas pemikiran seorang mahasiswa ya. Kemudian ketika ujian dia mengerjakan tugas dengan mudahnya dia menggunakan AI ya. Nah, itu mungkin yang menjadi polemiknya. Bahkan ketika melakukan riset juga, penelitian bagi dosen juga yang menjadi polemik seperti itu, dengan mudah menggunakan artificial intelligence. Akan tetapi makin berkembang ya tidak bisa dijadikan polemik lagi, tidak bisa dijadikan ancaman lagi. Ya, paling bagaimana kita ketika proses pembelajaran disampaikan kepada siswa kita agar tidak menggunakan HP ya, tidak menggunakan pada saat proses pembelajaran, tidak menggunakan perangkat artificial intelligence, terutama pada saat pengerjaan esai. Ya, nanti bagaimana kemampuan kita dalam hal pemberian evaluasi esai nanti, biar tidak mudah dengan menggunakan artificial intelligence itu. Bahkan sekarang riset juga sudah diperbolehkan menggunakan artificial intelligence ya, sudah dilegalkan. Bahkan ada teman saya itu, salah satu dosen juga dia mendapatkan hibah penelitian, justru dia menggunakan artificial intelligence itu, ChatGPT itu ya, dalam hal penyusunan penelitiannya ya, seperti itu. Jadi memang ini dijadikan hanya sebagai tool saja, sebagai alat bantu. Nah, memang dunia artificial intelligence ini sudah menjadi evolusi dan revolusi di dunia pendidikan.
Nah, di artificial intelligence juga digunakan para peneliti ya, sudah boleh dilegalkan menggunakan AI ini. Pertama salah satu contohnya adalah sebagai ChatGPT seperti itu. Para peneliti sudah banyak memanfaatkan artificial intelligence ini, salah satunya adalah ChatGPT untuk melakukan penelitian bagaimana misalkan dalam hal meminta pandangan beberapa judul saja, menentukan judul, alternatif judul. Kita sudah menggunakan artificial intelligence. Kita hanya memberikan temanya saja. Kita ingin misalkan bergerak melakukan penelitian dengan temanya seperti ini. Bisa berikan beberapa alternatif judul. Dia akan berikan beberapa alternatif judul. Bahkan sampai isinya juga bisa kita minta ya dengan menggunakan artificial intelligence. Bahkan di dunia marketing pun sama. Kita lihat dulu secara konvensional marketing, kemudian beralih kepada proses digital ya. Kemudian adanya e-commerce. Sekarang udah AI commerce, udah bukan e-commerce lagi, lebih meningkat lagi. Jadi AI commerce itu salah satunya adalah TikTok. TikTok adalah merupakan bagian dari artificial intelligence itu. Justru dia bergerak sekarang bukan hanya dunia apa namanya presiden, pemilihan presiden juga, marketing presiden juga misalkan, atau bupati wali kota lebih dominan menggunakan TikTok karena lebih efektif menggunakan. Bahkan apa namanya di Amerika juga sama, dia menggunakan media TikTok itu untuk marketing dirinya ya. Donald Trump itu dia sangat gencar menggunakan TikTok itu. Bahkan sekarang sebelumnya kita revolusi industri 4.0 ya, sekarang sudah meningkat lagi menjadi 5.0. Yang sebelumnya 4.0 melakukan transformasi digital, sekarang udah transformasi artificial intelligence, makin berkembang kita. Ya ini bukan sebagai, kita jangan jadikan ancaman, tapi kita jadikan sebagai alat bantu saja untuk mempermudah pekerjaan kita. Bahkan para saintis juga banyak, dia terlalu percaya ya, sangat mempercayai terhadap artificial intelligence ini dalam membantu dia dalam hal penyusunan artikel-artikel. Nah ini gambaran mengenai artificial intelligence. Nah apa sih yang menjadi peran artificial intelligence ini? Ya dia bisa meningkatkan efisiensi. Karena kita gunakan artificial intelligence ini sebagai tool, dia akan meningkatkan efisiensi baik dari sisi cost, ya, dari tenaga, dari sisi waktu, ini akan efisien. Bahkan akan mengefisienkan tingkat stres kita, ya. Akan mengefisiensikan tingkat stres kita. Kemudian juga AI ini juga bisa digunakan sebagai analisis data, ya. Nah nanti di sini kita sebenarnya nanti di sini penggunaan AI dalam umpan balik ini lebih ke arah analisis datanya bersifat nanti kualitatif ya, bersifat kualitatif. Nah, memang sebaiknya di apa namanya sekolah-sekolah swasta perlu dibuat secara periodik ya, misalkan dalam hal melakukan aktivitas umpan balik ya kepada wali siswa ini. Memang kebanyakan yang saya amati itu kebanyakan mereka melakukan umpan baliknya itu menggunakan data kuantitatif ya, yang menggunakan apa namanya yang disebar itu apa namanya itu skala Likert ya, kuesioner ya, kuesioner angket, kuesioner skala Likert, menggunakan itu ya, biasanya menggunakan 5 apa 4 biasanya Pak Maman kalau pakai. Ya rata-rata 4 ya, bisa 3-3-4, rata-rata ya, 4 biasanya. Baiknya kalau menggunakan kuesioner itu menggunakan skala Likertnya menggunakan 4 saja. Kenapa? Karena kita berada di daerah timur ya. Kalau daerah timur kalau kita menggunakan 5 di sini sangat puas, misalkan puas, kemudian cukup, kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Biasanya orang timur ini lebih memilih, orangnya nggak enakan, dia nggak bisa memilih suka dan tidak suka. Dia akan memilih pasti tengah-tengah, cukup, kebanyakan seperti itu. Nah untuk menyiasatinya ya kita gunakan 4 sebaiknya ya. Sangat puas, tidak puas, puas, dan sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Sudah, biar dia milih apakah dia puas apa tidak puas, seperti itu. Hanya saja memang kelemahannya juga menggunakan data kualitatif untuk umpan balik ini.
adalah kurang detail nantinya apa yang menjadi unek-unek atau apa yang menjadi kritik atau apa yang diinginkan oleh orang tua. Karena kalau menggunakan kuesioner ini kan memang pernyataan-pernyataannya kita yang buat ya. Pernyataan-pernyataannya kita yang tentukan. Tapi kalau menggunakan misalkan umpan balik menggunakan kualitatif, itu adalah pernyataan yang memang dari orang tua sendiri ya, dia akan sampaikan secara mendalam ya. Cuma memang pada saat untuk melakukan analisa kualitatif ini memang bisa dilakukan dengan cara wawancara ya. Dan juga metode wawancara ini juga perlu diperhatikan ya. Kebanyakan kita ketika kita melakukan wawancara, kita hanya mengambil kesimpulan-kesimpulannya saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya dalam metode wawancara itu semua apa yang disampaikan itu harus ditampilkan. Tidak boleh kita membuat kesimpulan-kesimpulan atau menulis catatan-catatan. Memang sebaiknya misalnya kita rekam. Ya. Atau lebih gampangnya misalkan udah kita kasihkan saja misalkan dia form berbentuk digital atau apa, itu mengisi curhatannya dia, unek-uneknya dia, isi saja di situ. Sesuai apa yang dia unek-unekan ya, keluarkan di situ ditulis. Bisa metodenya seperti itu. Misalkan tidak. Kalau menggunakan metode wawancara nanti memang audionya harus dikonvert lagi ke dalam bentuk teks. Ada lagi nanti aplikasinya bagaimana mengunduh. Tapi untuk mudah ya kita berikan saja dalam bentuk misalkan esai, dalam bentuk esai, berikan ke orang tua sebagai umpan balik. Nah, itu akan lebih memudahkan kita bisa apa sih yang menjadi, nanti kita bisa menganalisa, melakukan klasifikasi apa yang memang poin-poin penting yang menjadi prioritas permasalahan yang harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, kemudian juga peran AI ini bisa dilakukan sebagai untuk melakukan personalisasi pengambilan keputusan ya. Karena menggunakan artificial intelligence ini nanti dia akan melakukan klasifikasi ya, pembentukan tema-tema permasalahan, dan juga dia akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan ya, seperti itu. Ya, jenis-jenis bagian daripada artificial intelligence ini memang ada namanya machine learning ya. Sebentar Pak Afandi, ya. Ini untuk screen PowerPoint ini tidak running di sini ya? Ini baru jalan nih. Tadi sempat nggak running. Gua selesai fullin. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ini ya, bagian dari artificial engineering adalah machine learning ya. Kemudian ada namanya data science ya. Karena memang data sekarang ini sudah banyak sekali ya. Beda kalau zaman sebelumnya data hanya sedikit, masih bisa diolah dengan menggunakan Excel ya. Data science ini adalah termasuk merupakan bagian dari data mining ya. Dia outputnya adalah melakukan klasifikasi, melakukan clustering, melakukan asosiasi. Nah, data science juga bisa kita nanti gunakan bagaimana melakukan pengelolaannya itu dengan menggunakan artificial intelligence ini. Nanti akan kita bahas di kebetulan saya juga di sini melakukan membuat buku dengan beberapa tim dosen ya, dalam hal membuat konsep dasar. Nah, kemudian bagiannya juga adalah merupakan computer vision ini. Ya, dia melakukan image processing seperti drone ya. Drone misalkan drone militer itu dia sudah diprogram, kemudian bagaimana dia mengambil image processing itu yang sudah diprogram, kira-kira gambar-gambar musuh yang mau ditampilkan apa saja, misalkan dari pakaiannya, dari ini, dan selain itu tidak boleh ditampilkan supaya lebih fokus. Sekarang sudah itu menggunakan artificial intelligence. Bahkan di dunia manufaktur juga sama. Sebagai contoh misalkan kalau kita punya motherboard itu ya, di situ kan ada beberapa solder ya, itu dengan dicetak itu biasanya juga menggunakan computer vision. Itu dia akan yang komponen paling terkecil pun akan terlihat mana bagian solder yang komponen yang kecil ini yang tidak terkena solder, atau misalkan soldernya bridge atau soldernya terjadi kekurangan solder. Nah, bisa menggunakan ini. Nah, kemudian dia akan menginformasikan bahwa ini perlu ditambah. Jadi nggak perlu lagi operator. Kalau zaman dulu sebelum adanya artificial intelligence, dia hanya melakukan computer vision saja, kemudian dilakukan penambahan secara manual. Kalau sekarang enggak, dia langsung mengirimkan pesan untuk dilakukan penambahan. Sudah lebih canggih. Nah, juga ada bagian dari natural language processing ya, di mana AI ini dapat melakukan percakapan bahasa manusia.
berbagai macam kita melakukan percakapan, bahasa apapun dia bisa menanggapi ya, bahasa Indonesia, bahasa ini, kecuali mungkin bahasa daerah kali belum ya. Asal kalau bahasa-bahasa luar dan sebagainya, bahasa Indonesia dan sebagainya bisa, kecuali bahasa daerah kayaknya seperti ini. Nah, ini bagian dari beberapa dari artificial intelligence. Nah, sekarang kita udah mulai masuk mengenai bagaimana sih melakukan coding data kualitatif dengan ChatGPT. Jadi di sini AI di sini yang kita bahas nanti mengenai ChatGPT ini ya. Bagaimana kita menganalisa data kualitatif yaitu dengan ChatGPT ya. Data kualitatif itu yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ini datanya berbentuk esai ya, atau bisa juga melalui wawancara dan sebagainya. Beda kalau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif bisa menggunakan itu tadi skala Likert. Outputnya kita sudah bisa mengetahui berapa bobotnya, berapa persen yang puas, yang tidak puas berapa. Yang kan kelemahannya pernyataannya data yang buat bukan apa yang menjadi undang-undang dari siswa. Nah, pembicaraan ChatGPT ini, ChatGPT itu merupakan OpenAI ya, jaraknya ya. Kalau kita lihat juga kemarin SPSN juga penggunaan atau menjadi masukan unsur artificial intelligence ini. Betul di mana artificial data menerapkan juga di pemerintahannya dalam hal pengawasan yang artificial intelligence ya. Memangnya terus berkembang. Nah, kemampuan ChatGPT ini adalah dia bisa melakukan menjawab pertanyaan, bisa kita lakukan apa-apa. Banyak sekarang orang-orang yang bikin anak-anak ya, cocok dia melakukan apa dengan artificial intelligence ini yang menggambarkan permasalahan dan sebagainya. Tiba-tiba dia bisa melakukan translate ya, bahasa. Jadi sudah memberikan kesimpulan macam dan dia akan bisa kesimpulannya sebagai masukan kita. Dan kita dijadikan ChatGPT ini sebagai penasehat data apa yang kita minta. Kalau misalkan dia bisnis atau apa, kita jadikan dia sebagai penasehat bisnis. Punya pendidikan kita jadikan dia sebagai penasehat di konteks-teksnya kita tuliskan. Kita jadikan sebagai data apa yang kita minta. Apa yang misalkan dia sebagai kita jadikan dia sebagai artikel dalam teknik. Nah, kalau kita lihat di sini perkembangan dari ChatGPT ya, memang kebulan ChatGPT pertama adalah di 2005 ya. Memang ini pada saat ya, di akhir 2022 itu kebulan ChatGPT yang menjadi polemik itu. Jadi polemik banyak kalau lihat sekarang ya biasa ya. Dan dia sekarang sudah kembali digunakan proses pembelajaran yang menggunakan lagi laptop dan HP dia kembali ke zaman dulu yang menggunakan pen. Jadi pembelajaran dalam melatih kreativitas di pemikiran mahasiswa atau siswa itu mengandalkan ChatGPT ini mengandalkan suatu set dan kreativitas. Jadi kita menggunakan ini dengan rasa malas. Karena kita tidak akan lawan. Nah, kalau itu perkembangan ChatGPT hanya sama 16 konsep saja. Kemudian dia hanya inputnya berupa teks. Juga dia bisa audio menjadi output.
Kemudian perkembangannya adalah GPT-4 ya. Sayangnya gratis ini tidak bisa menggunakan GPT-5, bahkan GPT-4 juga sudah mulai ada yang beratnya ya. Nah, kalau GPT-4 ini kapasitas jadi sekitar 128.000, itu bisa lebih panjang. Biasanya kalau kita menggunakan GPT-4 ini, apabila kita membaca misalnya kita mengerjakan suatu teks atau mengerjakan deskripsi saya analisa itu udah panjang banget itu. Dia akan bisa melanjutkan dan menyatakan dibandingkan pikniknya kita lakukan sudah 9 jam hanya nah kalau GPT-4 ini ya bukan hanya teks tapi gambar yang bisa menggabungkan analisis image bisa dianalisa, foto bisa dianalisa. Seperti itu. Lalu juga bisa menggambarkan gambar. Nah, itu ada yang nggak bayar. Memang kalau bayar bulanannya sekitar berapa itu? 200.000 sebulan. 200.000. Tapi itu kalau memang dia sering menggunakan ini ya. Tapi kalau kita sebagai alat bantuannya sekedarnya dan sebagainya, paling kita bisa gunakan yang gratisan saja. Lebih enggak. Nah, nanti tampilan dasar ChatGPT Free ini seperti ini ya. Nah, dia biasanya nanti kalau dia udah length-nya, konteks nilainya udah panjang, biasanya dia mengupgrade ya, mengupgrade. Nanti ketika di-upgrade dari situ dia minta bayaran ya. Minta supaya ini sebaiknya nggak usah ya. Ya benar-benar kita tunggu lagi di selanjutnya ya. Nah, kata kunci nanti di ChatGPT ini di sini di prompt-nya ya. Di prompt-nya di sini nanti. Ya, untuk mendapatkan hasil jawaban yang berkualitas tergantung prompt yang kita buat. Kalau prompt-nya tidak sesuai aturan dan sebagainya, dia juga asal memberikan. Nah, di sini kekuatannya adalah di ChatGPT ini adalah di prompt-nya. Bagaimana kita mengisi prompt-nya ini ya. Nanti ada beberapa item dalam hal penulisan prompt di sini ya. Seperti itu. Nah, di sini ini bisa sebagai tanda lampirannya. Ini bisa kalau ada file-file yang bisa kita tes dan sebagainya bisa di sini. Bahkan ChatGPT sekarang sudah bisa menganalisa misalkan laba rugi ya, laporan laba rugi. Jadi sebenarnya udah nggak perlu lagi kita ahli keuangan sebenarnya, ahli finansial ya yang harus melakukan analisa. Sekarang ChatGPT sudah bisa menganalisa. Kita tinggal lampirkan saja laporan laba rugi. Nah, kemudian kita minta dianalisa. Nanti akan diberikan analisa mengenai laporan laba ruginya, hasilnya, rasionya seperti apa, dan dia akan memberikan kesimpulan. Ya, jadi sudah lebih canggih. Dan juga dia bisa melakukan analisa data dalam bentuk grafik dan sebagainya. Lagi ada ini, Zoom. Nah, ini kalau ini tampilan dasar di ChatGPT Plus ini kalau yang nanti berbayar ya. Afan, Pak Afandi, ya? Maaf, itu bisa di ini nggak di slideshow ya, biar kelihatannya agak kecil di sini saya lihat nih. Di slideshow bisa nggak ya? Biar tampak lebih besar. Ini. Bisa bergerak ya. Nah, di sini memang nanti kata kuncinya di prompt-nya ini ya. Untuk ChatGPT ini nanti di prompt-nya. Nanti kita coba berlatih dalam hal penyusunan di prompt-nya ini sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas nanti di akhir ya. Nah, ini kalau ini tampilan ChatGPT Plus-nya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih melakukan coding data kualitatif. Ini tampil nggak Kang Maman, coding data kualitatifnya? Kayaknya belum nih Pak Pandi. Coba iya nih kalau slideshow agak ya. Ya udah di ini aja dikembalikan aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini masuk nih. Aja ya. Nah, ya udah dikembalikan aja. Ini udah masuk nih coding data. Iya. Nah, kita di sini nanti bagaimana melakukan coding data kualitatif nanti dengan ChatGPT. Ya. Jadi nanti kata kuncinya untuk menganalisa kualitatif adalah di sini nanti kita minta melakukan analisa tematik coding.
Nanti dia akan memberikan mengklasifikasi tema-tema apa saja yang menjadi unek-unek dari beberapa masukan data. Nanti kan datanya dari orang tua ini akan banyak, bukan hanya satu. Misalkan dia diberikan esai kepada orang tua, misalkan orang tuanya ada 200. Kalau kita baca secara manual, kemudian kita menganalisis secara manual, kita kan udah pusing duluan, udah stres duluan, karena begitu banyaknya paper. Mungkin seperti ini ya Pak Fandi nih. Ini saya coba mungkin di kita tuh ada semacam saran masukan pakai barcode gitu, di scan orang tua dalam bentuk Google Form, terus dia narasinya essay. Nah, itu bisa itu bagus. Nanti dari kumpulan-kumpulan itu kan bisa kita copy paste kan, kita jadikan file, nanti kita bisa analisa menggunakan ChatGPT ini. Seperti itu. Jadi walaupun datanya banyak, nanti berbagai masukan orang tua bisa kita nanti analisa menggunakan ChatGPT ini. Kalau kita menggunakan otak kita sebagai manusia bingung, biasanya paling kita semua baca cuma 1-2, udah apa sih ini kesimpulannya. Kadang juga kita mengeneratif ya, mengeneralisir ya. Belum apa-apa, belum baca semua udah ngambil kesimpulan, baru baca 1-2, hanya melakukan random saja. Misalkan esai orang tuanya banyak, ada 30 misalkan atau 100, kita ngambil sampel aja 5. Nah, itu kan belum bisa, nggak bisa dijadikan ini. Seharusnya kan semuanya, karena semuanya melakukan masukan. Nah, dari beberapa masukan ini bisa kita analisa bagaimana nanti mengklasifikasi apa aja poin masukan dari orang tua, sehingga kita lebih mudah untuk menganalisanya dan mengambil keputusannya, seperti itu. Nah, nanti di data kualitatif ini yaitu nanti kita minta tematik codingnya, melakukan analisa tematik coding. Nanti akan tampilkan beberapa tema-temanya ya. Kemudian kita juga bisa minta selective coding, menganalisa selective coding ya. Nanti dia akan menemukan kategori intinya yang terkait dengan beberapa kategori ya pada tahap sebelumnya. Seperti itu. Dan kata kuncinya nanti di kualitatif ini yaitu kita meminta analisa tematik coding dan selective coding. Kalau open codingnya hanya sebagai kata kuncinya saja ya. Biasanya kalau kita melakukan penelitian ini biasa melakukan open coding untuk menemukan frasa atau kata kunci. Nah, di data kualitatif juga kita bisa menganalisa nanti sentimen analisisnya. Dari masukan orang tua ini kita bisa lihat bagaimana sih sentimen analisis dari orang tua ini, bagaimana sentimennya, apakah positif, analisanya, penjelasannya apa, kalau positif netral atau negatif ya kan. Kalau negatif berarti kan memang ini harus diseriuskan sentimen yang negatif ini. Ya, memang tergantung kan masing-masing orang itu berbeda. Ada yang memiliki kemampuan dalam hal memberikan kritik yang bagus, ada yang memang dia hanya melakukan kritik benar-benar tajam, orangnya nyelekit gitu kan. Kan kita masing-masing orang berbeda-beda. Biasanya kalau orang sastra ahli itu dalam hal menyusun kata-kata, dia biasanya dalam memberikan kritik, biasanya orang-orang sastra dia sifatnya negatif, ini nggak terlalu negatif, dia biasanya negatif pembanding gitu istilahnya. Jadi biasanya ibu-ibu yang tajam kritiknya. Ibu-ibu. Jadi tergantung ibu-ibunya juga kan. Ada juga yang memberikan kritiknya yang nyelekit bener-bener ini banget, tapi ada memang sifatnya netral. Dia netral itu sifatnya dia tujuannya sampai tuh dia mengkritik ini tapi secara baik gitu loh, nggak terlalu nyelekit banget gitu. Seperti itu. Kalau sentimen positif ya berarti dia memberikan memberikan penilaian secara positif terhadap kritik saran yang dia tampilkan. Seperti itu. Kalau Kang Maman di tempatnya menggunakan barcode gitu ya Kang? Berarti orang tua dia barcode, kemudian nanti dia mengisi esai itu nanti ya? Nanti. Iya, jadi memang kita kan kalau dulu kan istilahnya ada kotak saran ya, kotak saran dan masukan yang manual. Kalau ada saran masukin kotak gitu orang tua. Nah, kita fasilitasi memang itu di area-area layanan kita, terutama di TU, terus juga di bagian keuangan yang orang tua hadir, itu kita ada kotak saran masukan tapi melalui Google Form dan itu scan barcode. Jadi dia bisa masuk layanan apa aja, semua layanan keuangan, akademik, tentang mungkin layanan walas dan sebagainya, itu dia bisa ngasih komen tuh. Nah, makanya kan ini kan pasti ini karena itu juga mungkin kita buat secara berkala, mungkin bahkan masukan tuh bisa 3 bulan baru kita buka atau 1 semester, kan itu kan banyak sekali tuh. Iya, masukan, karena banyak gitu. Sehingga pusing kan. Apa lagi masalahnya kebanyakan kan? Ya itu sih kalau di sini kebetulan. Tapi kalau di teman-teman yang lain mungkin sama juga kali, nanti mungkin bisa ini.
Ya silakan Itu dilanjut. Hmm. itu sudah memberikan pelayanan yang baik itu Pak menggunakan barcode. Kalau metode dulu kan memang dia tulis masukin ya. Cuma kalau ditulis juga saya yakin itu nggak bakal dianalisa. Karena banyaknya kalau ditulisan masukin kotak saran itu kan paling cuma dibuang lagi sama orang atau dijadiin random doang. Karena saking banyaknya juga harus baca, ya kan. Kalau menggunakan barcode ya masih penting lah, masih bisa tersimpan dokumentasinya kan. Iya, iya betul. Itu masih tersimpan datanya karena kan kita tinggal nanti bagaimana nanti menganalisanya ini nanti menggunakan ChatGPT ini. Nanti kita praktekin di akhir bagaimana metodenya ya. Nah, kita juga bisa menganalisa dengan walaupun sentimen tadi ya, sentimen analisisnya kita bisa analisa, kemudian juga bisa tampilkan mengenai word cloud-nya ya. Nanti akan tampilkan dalam bentuk gambar-gambar. Ini lebih ke frekuensi ini saja sih, frekuensi kata-kata yang sering muncul gitu loh. Dia akan menampilkan gambar seperti ini nanti. ChatGPT-nya. Apa yang kata-kata apa saja yang memang sering muncul frekuensi atau ibaratnya dalam apa sih dalam matematikanya itu apa sih namanya median apa sih modus ya. Nah dia akan menampilkan modusnya saja di sini, modus yang kata-kata modus yang sering tampil. Nah ini nanti ya, jadi di analisa ini kita akan menggunakan itu tadi intinya adalah bagaimana menganalisa tematik codingnya kita analisa, kemudian selektif codingnya saja itu kata kuncinya, sama sentimen analisisnya aja kita minta. Kalau minta word cloud juga bisa nanti di ChatGPT. Nah menggunakan ChatGPT dengan benar ya, buat secara mandiri kode dan kategori awal, hindari mengambil hasil ChatGPT secara bulat-bulat, tetap harus dicek juga ya. Kemudian cek lagi hasil memastikan kode dan kategori ChatGPT sudah tepat, komprehensif atau tidak overlap ya. Tetap masih dibutuhkan manusia karena kan ChatGPT sebagai tool aja ya. Jangan dijadikan dia sebagai penguasaan kepada kita. Tetap yang mengambil keputusan adalah manusia. Ya, tetap yang mengambil keputusan adalah manusia dan yang menilai itu adalah menilai dari hasil analisa ChatGPT adalah tetap manusianya. Seperti itu sehingga kita nggak boleh bulat-bulat juga. Nah, kita masuk dalam hal penulisan prompt-nya ya. Nah, dalam hal penulisan prompt yang tadi saya sampaikan ya, di tampilan ChatGPT kan ada prompt-nya. Nah, itu kata kuncinya ya, yang harus dikuatkan dalam hal penulisan prompt-nya. Nah, yang pertama adalah kita harus pahami mengenai konteks ya. Konteksnya, kemudian peran. Pertama konteksnya ada seperti ini. Bisa juga kita katakan misalkan saya seorang kepala sekolah saya seorang kepala sekolah ingin menganalisis masukan kritik saran dari orang tua untuk menjadi perbaikan. Itu konteksnya. Kemudian peran, kita tambahkan perannya. Saya ingin kamu menjadi. Nah, kita jadikan si ChatGPT ini, saya ingin kamu menjadi ahli saya. Kita sampaikan seperti itu. Saya ingin kamu menjadi ahli saya dalam hal menganalisis masukan kritik saran dari orang tua. Itu perannya nanti kita tambahkan. Barulah kita masukkan tujuannya, tugasnya apa yang kita ingin lakukan. Misalkan di situ berikanlah analisa mengenai tadi tematik codingnya. Nah, nanti kan terus ada tambahannya jajikan dalam bentuk tabel, misalkan nanti akan disajikan dalam bentuk tabel, udah terklasifikasi lebih mudah seperti itu ya. Ini dalam hal penulisan prompt-nya. Contoh di sini misalkan juga tuliskan hasil output yang diharapkan. Bisa juga kita minta batasan, misalkan tetapkan batasan atau parameter, lakukan open coding tracing sehingga antara 12 sampai 15 kode. Bisa kita tolong sajikan dalam bentuk tabel, misalkan format yang kita hendaki, biar lebih mudah dalam hal mengklasifikasinya. Nanti kan ditampilkan dia dalam bentuk tabelnya. Sebenarnya ya itu tadi. Jadi modelnya ada tadi konteks ya, menggunakan konteks, kemudian peran, kemudian task ya, kemudian yang terakhir adalah tambahan atau format ya. Bisa kita tadi penulisan prompt-nya tadi pertama adalah konteksnya kita menyatakan bahwa kita siapa ya, kita ingin apa, kemudian perannya kita jadikan si ChatGPT ini sebagai ahli apa, perannya kita tulis di situ, kemudian ya kita baru buat tasknya, tugasnya kita pengen apa terhadap ChatGPT ini.
seperti itu. Kemudian formatnya mungkin kita pengen tolong sajikan dalam bentuk tabel, sajikan dalam bentuk grafik dan sebagainya, bisa. Atau bisa juga menggunakan ini, sebenarnya banyak ya, prinsip prompt engineering, bisa menggunakan koran lapangan, misalkan konteks, peran, larangan, panjang, dan tambahan. Ya. Yang kata kuncinya paling utama yang itu saja tadi, konteks, peran, kemudian task, tugasnya yang mau kita perintahkan ke ChatGPT, kemudian paling terakhir tambahannya terserah kita mau apa gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan dalam hal mencari topik penelitian ya. Nah, sini saya ngetik nih. Ya, saya ngetik di sini di ChatGPT ya, di prompt-nya itu ya. Saya ketik di prompt-nya, saya adalah seorang mahasiswa magister ilmu komputer yang ingin melakukan penelitian pada bidang remote sensing. Nah, dia sudah menentukan temanya, penelitian dalam bidang remote sensing. Ini sebagai konteks. Kemudian dalam perannya, dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai seorang penasehat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam tentang remote sensing. Nah, ini perannya. Dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai seorang penasehat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, kita anggap bahwa si ChatGPT ini memang dia seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang remote sensing, ya. Nah, baru di sini ada tasknya, perintahnya. Perintahnya di sini adalah saya membutuhkan rekomendasi topik penelitian yang relevan dengan minat saya. Ya, ini baru ada peran tadi sampai sini, sampai titik ini. Kemudian di sini tugasnya apa yang kita inginkan. Nah, kemudian larangannya terserah ini. Kalau mau ditulis larangannya, misalkan saya tidak tertarik dengan kalkulus. Jangan merekomendasikan topik riset yang terlalu matematis. Nah, bisa kita tulis larangannya apa yang kita tidak inginkan, misalkan dari yang kita perintahkan itu, ya. Kemudian panjangnya tambahan juga nih, misalkan berikan 5 alternatif topik penelitian pada remote sensing, misalkan. Ini terserah mau dipakai atau enggak, larangan dan panjang ini enggak masalah. Tinggal pakai tambahan juga langsung pakai tambahan bisa. Sebagai catatan, saya adalah mahasiswa semester akhir yang lulus semester ini. Saya memiliki waktu 6 bulan untuk menyelesaikan penelitian saya. Nah, ini bisa menggunakan dalam penulisan di prompt-nya itu ya. Dari konteks, peran, task, sama tambahan. Udah itu aja sebenarnya. Konteksnya, perannya kita anggap ChatGPT ini sebagai ahli apa, yang memiliki apa. Kemudian kita perintahkan apa, outputnya kita pengen apa. Baru tambahannya, misalkan tambahannya sajikan dalam bentuk tabel atau apa gitu ya. Kalau ini dalam mencari penelitian penelitian, dia tambahannya sebagai catatan saya adalah mahasiswa magister akhir yang harus lulus semester ini. Saya memiliki waktu 6 bulan untuk menyelesaikan penelitian saya. Nah, nanti dari ChatGPT akan menampilkan di sini beberapa alternatif judul-judul ya. Sesuai dengan apa yang kita minta. Kita hanya minta di sini 5 tadi kan panjangnya kan. Jadi menampilkan 5, sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal memilih ya. Ini kalau dalam hal melakukan cari topik penelitian. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Sebelum kita praktekkan di ChatGPT-nya, nih sebagai contoh misalkan di sini ada berikut adalah contoh misalkan 20 masukan. Di sini masukannya seperti saya lampirkan. Sebagai contoh misalkan di sini. Ada toke. Di sini banyak banget toke nih kan. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada beberapa masukan ya. Dalam bentuk tulisan di sini data sudah dikumpulkan, misalkan hanya ada 20 lah ya. Tapi bebas ini bisa kalian bisa tambahkan juga sampai berapa, 100 atau berapa. Ini sudah saya kumpulkan. Untuk jumlah berarti bisa sampai ratusan bisa ya? Ya, bisa. Dari data. Bisa. Sini saya hanya 20 saja. Saya jadikan dokumen ya. Kemudian dari dokumen ini
Dokumen ini saya lampirkan ya di ChatGPT, kemudian di sini baru saya buat di prompt-nya ini. Ya, di prompt-nya di sini saya katakan bahwa saya seorang kepala sekolah yang ingin menganalisis masukan, kritik dan saran dari orang tua siswa dengan data file terlampir di atas. Titik. Dalam sesi ini perannya saya ingin kamu menjadi penasehat saya. Ini perannya kita tulis. Dalam sesi ini saya ingin kamu menjadi penasehat saya. Saya membutuhkan kamu melakukan tematik analisis dari file di atas. Buatkan dalam bentuk tabel, ini tambahannya ya. Saya minta buatkan dalam bentuk tabel. Nah, titik sebagai catatan, masukan ini akan saya gunakan untuk perbaikan sekolah saya. Ini tambahannya sebagai catatan supaya dia lebih mendetail bahwa ini tujuannya adalah memang tambahannya untuk memberikan masukan. Masukan ini akan saya gunakan untuk perbaikan ya. Nah, nanti ChatGPT akan menghasilkan seperti ini bentuk tematik codingnya ya. Nanti kita coba share mengenai langsung ke ChatGPT-nya nanti ya di webnya ya. Ini baru slide-nya dulu. Coba agak diperbesar Pak Fandi, agak diperbesar ini. Agak diperbesar, digeser ininya biar ini agak kurang lihat. Nah, terus dikit lagi. Dikit lagi ya. Ya, nah ini baru atau kecil sedikit. Dikit lagi. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti ini nanti di ChatGPT-nya. Karena kita minta tematik analisisnya kan. Nah, nanti akan dia menampilkan di sini tema-tema mengenai fasilitas sekolah, detail dan masukannya, toilet perlu diperbaiki karena sering kotor. Kebersihan kantin perlu ditingkatkan, sarana pembelajaran digital yang sering bermasalah. Jadi poin yang paling dominannya adalah fasilitas sekolah. Seperti itu nanti. Kemudian program ekstrakurikuler, program bermanfaat namun jadwalnya sering bertabrakan dengan jam belajar. Kemudian komunikasi sekolah dan ortu. Ini tema-temanya ya dari masukan-masukan di atas itu. Kemudian proses belajar mengajar, kegiatan belajar perlu lebih interaktif agar siswa tidak bosan. Sarana pembelajaran digital sering bermasalah. Nah, ini kan langsung to the point, sering bermasalah nih pembelajaran digital. Berarti harus segera diperbaiki. Kegiatan untuk orang tua sekolah perlu mengadakan lebih banyak seminar atau workshop untuk orang tua, misalkan parenting dan sebagainya. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti ini frekuensinya dan sebagainya ya. Nanti kita coba nanti di ChatGPT-nya biar lebih ya. Nah, nanti dia berikan kesimpulan di sini. Nah, kemudian hubungan sekolah dan orang tua perlu lebih banyak mempererat hubungan antara siswa, orang tua dan guru seperti family day dan sebagainya. Tapi ini kan nggak terlalu ini semuanya satu ya. Nah, tabel ini memudahkan Anda untuk melihat tren yang muncul dalam masukan, saran dan kritik dari orang siswa. Fokus utamanya, nah dia memberikan kesimpulan nih, memberikan summarize ya kemampuan ChatGPT ini. Fokus utama tampak berada pada fasilitas sekolah, kualitas pengajaran, dan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Berarti komunikasi antara sekolah dengan orang tua, ya mungkin orang tua perlu adanya informasi-informasi perkembangan. Ya perlu dibuatkan misalkan WA group ya. WA group perkembangan anak ya, sesuai kelasnya misalkan. Jadi orang tua selalu update mengenai apa kegiatan anak-anaknya di sekolah, mungkin itu ya. Lebih meningkatkan intensitas komunikasi sekolah dengan orang tua. Nah, lanjut ada bahasa lagi nih prompt-nya saya tulis. Ini kan tadi saya minta tematiknya. Lanjut, berikan selective coding-nya. Tapi di sini saya nggak tampilkan ya. Nanti kita coba di ini. Nah, kalau ini bentuk adalah saya minta supaya ditampilkan dalam bentuk word cloud-nya. Ditampilkanlah seperti ini word cloud-nya. Ya ini hanya hiasan aja sebenarnya word cloud ini, kan susah juga dianalisa. Paling berikut ini adalah word cloud yang menggambarkan kata-kata kunci utama dari masukan kritik ya orang tua siswa. Ini lebih sering muncul dari masukan seperti sekolah, anak, guru, kegiatan pembelajaran dan fasilitas. Ini word cloud-nya saja ini. Ya, maksudnya kata-kata yang memang sering muncul di bukan kalimat ya, kata-kata yang sering muncul di saran, kritik dan masukan. Nah, saya coba nanti masuk di websitenya saja ya Pak Maman ya. Iya, untuk praktek enaknya betul langsung aplikasinya aja. Aplikasinya saja ya. Ini tadi baru gambaran dulu supaya lebih mumpuni. Jadi kata kuncinya tadi di
Kata kuncinya di promnya itu ya. Ya, jadi langsung yang tadi dipraktekkan ke aplikasi aja mungkin yang dimaksud ya. Oh iya. Oke. Nah ini aplikasinya, ini sebenarnya kan di ChatGPT nanti bapak-bapak ibu-ibu harus login dulu ya, login aja di website nanti pakai akun Iya, apa iya. gitu ya. Nah ini udah tampil belum Kang? Belum nih. Model ChatGPT udah tampil ya? Belum. Ini belum ya? Coba di ini, belum. Oh belum. Coba diulang Nanti aja saya deh. stop share dulu ya. Stop share terus diulang. Iya. Hmm. Stop share kemudian diulang ya. Hmm. Oke, saya stop share dulu. Nah, kemudian mana dia? Ini dia. Gimana Kang? Udah tampil? Sebentar. Ini baru ya. Baru muncul. ChatGPT-nya udah tampil? Ya, sudah muncul. Sudah tampil ya? Ini kok tidak dapat memuatkan riwayat. Nah, nanti ibu-ibu di ChatGPT-nya, ibu tinggal login saja ya. Login di website, di webnya itu, login nanti. Itu webnya apa itu? Bisa ini cari aja. Webnya apa? Tulis Nama aja kan web? ChatGPT di sini kan. Oh, ChatGPT Ketik gitu ya. nanti di sini ChatGPT aja. Iya. Nanti kan paling kalau belum punya akun nanti suruh daftar dulu. Nanti dipandu kok. Hmm. Nanti tulis aja ChatGPT gitu nanti di ini loadingnya. Ini sudah tampil ya Kang ya? Iya, sudah tampil. Nah, di sini saya masukin sini kan saya banyak data yang saya ini analisa ini nanti data-data yang saya analisa apa saja di sini semua ada nanti ada memorinya ya, nggak akan hilang. Nih sini contoh praktek umum umpan balik ya. Nah, ini tadi di awal kita balik sini ya. Tadi kan di sini kan tadi saya lampirkan ya di ChatGPT pada saat nanti tampilan ChatGPT itu kan saya saya lampirkan ini. Contohnya di sinilah awalnya kita buat dulu ini deh. Nah, di sini nih. Ini kan tampilan prompt-nya nih di ChatGPT. Apa yang bisa kami bantu ya? Nah, ini di lampiran apabila ada mau lampiran dokumen kita lampirkan saja. Nah, di sini unggah dari komputer. Nanti kita unggah aja dari komputer apa dokumen yang mau kita lampirkan gitu ya, Kang Maman ya. Iya. Nah, kemudian ini tadi nah ini udah terlampirkan, baru saya di sini buat prompt-nya. Di prompt-nya saya seorang kepala sekolah yang tadi sama ya, ingin menganalisis masukan, kritik dan saran dari orang tua siswa dengan data file terampil di atas. Dalam sesi ini saya ingin kamu menjadi penasehat saya. Saya membutuhkan kamu melakukan tematik analisis dari file di atas ya. Yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ini tadi hasilnya ya. Nah, kemudian Sebentar, saya minta Pak lanjut Fandi. berikan selective coding. Sebentar Pak Fandi, itu filenya itu bentuknya narasinya itu ada format tersendiri atau bebas formatnya? Nggak ada, bebas. Bebas. Dokumennya apa aja ya, Word dalam bentuk Word atau apa? Maksudnya dokumen Word itu misalnya masukan orang tuh semua disimpan di situ, gitu ya, disimpan di situ semua. Bisa. Misalnya walaupun ratusan gitu ya, masukan itu. Ya, baru dilampirkan di sini. Kan ada beberapa lembar. Iya, berarti tidak ada format khusus maksudnya. Format Word-nya nggak ada format khusus kan? Oh, cuman bentuknya teks semua ya, narasi semua. Teks, narasi semua. Baik. Bentuknya narasi. Nah, kemudian tadi saya minta di sini lanjut berikan selective coding. Cuma saya lupa di sini nggak minta bentuk tabel, jadi dikasih kayak gini. Nah, saya minta tambahan, sajikan dalam bentuk tabel, lalu dijadikan bentuk tabel di sini selective codingnya. Mengenai di sini, misalkan tema inti kualitas, fasilitas dan lingkungan, subkategorinya fasilitas sekolah, toilet, kantin, diskusi singkat. Orang tua menyoroti kondisi fasilitas fisik yang perlu diperbaiki dan sarana pembelajaran digital yang sering bermasalah. Kemudian proses pengajaran dan pembelajaran.
Kualitas pengajaran interaktif dan relevan, integrasi teknologi penugasan yang relevan. Orang tua deskripsinya, orang tua berharap metode pembelajaran ini lebih interaktif dan relevan serta integrasi teknologi yang lebih baik. Kemudian komunikasi dan pengawasan, ini subtemanya mengenai komunikasi sekolah, orang tua, pengawasan siswa, laporan perkembangan anak. Nah, deskripsinya komunikasi yang lebih terintensif dan laporan perkembangan anak yang lebih transparan serta peningkatan pengawasan siswa. Nah, di sini ada deskripsinya yang bisa lebih memudahkan kita dalam hal mengambil keputusan perbaikannya seperti apa ya. Kemudian pengembangan karakter dan sosial. Ini nih subtemanya karakter siswa dan sebagainya. Deskripsinya orang tua mengharapkan kegiatan yang mendorong pengembangan karakter, keterampilan sosial dan mempererat hubungan. Fokus pada. Nah, kemudian saya minta lanjut berikan sentimen analisis dari data di atas. Saya ingin tahu nih sentimen pengkritik yang memberikan masukannya seperti apa. Nah, ChatGPT menghasilkan berikut ini adalah analisis sentimen berdasarkan data dari kritik, saran, dan masukan orang tua yang telah dikelompokkan dalam selective coding. Nah, pertama di sini tema intinya kualitas, fasilitas, dan lingkungan, sentimen positif. Nih ada beberapa orang tua memberikan masukan. Orang tua menghargai adanya sarana pembelajaran digital. Nih orang tua sudah memberikan apresiasi sudah adanya pembelajaran digital. Hanya sentimen negatifnya di sini fasilitasnya kondisi toilet yang kantin kotor. Sarana digital sering mengalami gangguan. Sistem antar jemput menyebabkan kemacetan. Ini sentimen negatifnya nih yang harus jadi catatan. Kemudian catatan sentimen lebih banyak kritik daripada masukan positif. Fokus pada perbaikan fasilitas. Nah, ini catatan sentimennya dan kenyamanan lingkungan. Jadi lebih banyak kritiknya daripada masukan positifnya ya mengenai kondisi kualitas fasilitas ya. Lebih banyak kritiknya. Nah, ini berarti harus paling utama karena paling banyak kritik daripada positifnya. Proses pembelajaran, orang tua mengapresiasi ini positifnya ya, sentimen positifnya. Orang tua mengapresiasi program literasi. Nah, dia sudah mengapresiasi di sekolah itu sudah adanya literasi ya, program ekstrakurikuler. Hanya negatifnya di sini, metode belajar dirasa membosankan dan kurang interaktif. Tugas dinilai kurang relevan dengan materi. Nah, di sini deskripsinya kritik pada metode dan relevansi pembelajaran. Berarti dia kritiknya daripada metode dan relevansi pembelajaran. Nah, mungkin di sini perlu dilakukan pelatihan bagaimana metode pembelajaran mungkin ya, seperti apa. Namun beberapa program diapresiasi. Kemudian komunikasi dan pengawasan. Di sini negatifnya adalah ada apresiasi terhadap adanya komunikasi antara guru dan orang tua. Dia tetap mengapresiasi beberapa. Cuma kurang intensitas nih negatifnya. Intensitasnya saja berarti harus ditambah ya. Laporan perkembangan anak kurang transparan. Pengawasan siswa, mungkin dia pada saat memberikan laporan perkembangan anak, dia hanya berikan saja tanpa ada penjelasan mungkin ya, seperti itu. Kemudian pengawasan siswa saat istirahat dinilai kurang baik. Kritik dominan pada kurangnya komunikasi. Dan pengawasan, meskipun ada harapan untuk perbaikan ya. Seperti itu. Ini sentimen analisisnya. Kemudian pengaturan waktu dan aktivitas. Positifnya adalah orang tua menghargai adanya aktivitas ekstrakurikuler dan usulan ya. Dan seminar orang tua dinilai positif. Negatifnya, sentimen negatifnya jadwal ekstrakurikuler sering bentrok dengan jam belajar. Mungkin dia mengganggu jam pembelajarannya ya. Kemudian waktu istirahat dianggap kurang panjang ya. Mungkin lelah kali anak-anak ya belajar terus di kelas ya. Dan waktu istirahatnya, waktu lapangannya, luarnya kurang mungkin ya waktu luar. Nah, campuran apresiasi dan kritik, terutama terkait pengaturan waktu kegiatan ekstrakurikuler dan istirahat. Nah, ini contoh hasil dari sentimen. Nah, kemudian di sini ada ringkasan sentimennya ya dari ChatGPT ditampilkan bahwa sentimen negatif, kritik paling dominan muncul dalam hal fasilitas fisik. Nah, ini yang sentimen negatif yang sering muncul nih. Toilet, kantin, berarti harus prioritas nih, dibersihkan toilet. Ya, harus dijaga, mungkin tambahan, terutama di waktu-waktu istirahat atau waktu rame kali ya.
Kemudian pembelajaran yang kurang interaktif, komunikasi yang kurang intensif. Nah, komunikasi antara orang tua dan guru atau mungkin kurang responsif ya, ketika ada wali murid bertanya, wali siswanya nggak responsif, nggak dibalas dan sebagainya. Nama sekolah swasta ya harus responsif kalau mau naik kelas ya. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan orang tua terhadap aspek-aspek tertentu. Nah, ini yang paling penting nih ya, sentimen negatifnya, fasilitas, komunikasi. Nah, itu yang harus segera diperbaiki, paling poin utama yang segera. Maksudnya ini dalam prioritas segera gitu. Kalau yang lain-lainnya paling bisa di prioritas kedua, ketiga. Kalau ini berarti prioritas paling utama adalah mengenai di fasilitas fisik tadi, toilet, kantin, kemudian komunikasi yang kurang intensif ya. Nah, kemudian sentimen positifnya, ada apresiasi terhadap beberapa inisiatif seperti program literasi, peran BK, dan program ekstrakurikuler. Namun apresiasi ini diiringi dengan saran dan perbaikan lebih lanjut. Ini tetap positif ini. Nah, bagus sentimennya negatif positif ya. Dia memberikan masukan, baru dia memberikan perbaikan, usulan perbaikannya. Ada juga sentimen netral. Netral atau campuran. Beberapa tema seperti pengaturan waktu ini masih netral lah ya. Jadi nggak terlalu prioritas. Pengembangan sosial dan sentimen yang campuran menunjukkan bahwa ada apresiasi, namun juga area ini masih bisa ditingkatkan. Berarti yang sentimen negatif ini harus segera di prioritas. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa hal positif, fokus utama orang tua adalah area perbaikan fasilitas dan proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini saya minta lanjut berikan word cloud-nya. Ini yang tadi ini ya. Dia tampilkanlah gambar word cloud-nya. Ya, seperti itu. Kemudian saya juga minta nih lanjut berikan analisis dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk diagram dari sentimen analisis. Ternyata dia nggak bisa memberikan diagram ya. Mungkin karena kapasitas gratisan ya nggak bisa dia menampilkan bentuk grafik ya. Nah, ditampilkan dalam bentuk tabel di sini. Sentimen negatifnya, fasilitas, kualitas, frekuensinya ada 3 seperti itu. Ini frekuensinya saja ya. Nah, kemudian saya minta di sini lanjut dari data di atas berikan rekomendasi ya. Saya minta lanjut nih ke ChatGPT. Dari data di atas berikan rekomendasi perbaikan prioritas untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Diberikanlah di sini perbaikan fasilitas sekolah. Dia juga memberikan usulan ini apa metodenya, caranya bagaimana. Misalkan toilet dan kebersihan kantin, tingkatkan kebersihan toilet dan kantin dengan alokasi. Nah, dia memberikan apa ya namanya solusi ya. Dengan memberikan misalkan tambahkan alokasi petugas kebersihan secara rutin, terutama di jam-jam istirahat. Nah, ini kan solusi dari ChatGPT untuk mengatasi permasalahan bagaimana supaya toilet dan kantin ini selalu bersih. Nah, dia memberikan usulan perbaikannya adalah alokasikan petugas kebersihan secara rutin, terutama di jam-jam padat, jam-jam istirahat. Seperti itu. Ini sebelum istirahat mungkin dibersihin. Benar-benar, kemudian setelah istirahat bersihin lagi area-area yang toilet dan kantin itu yang memang daerah-daerah sering kotor ya. Mohon maaf nih Pak Afandi karena waktunya sudah ini mungkin bisa agak sedikit dipercepat kali ya. Oke. Ya. Nah, ini tadi contoh prakteknya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung aja coba login aja. Nih saya juga contoh aja. Saya juga ada masukan dari istri saya nih. Saya analisa juga nih Kang Maman, iseng-iseng aja. Ini kan ada unek-unek. Maksudnya unek-unek istri maksudnya unek-unek istri tulis semua tuh. Selama setahun apa soalnya berapa tahun? Unek-unek istrinya banyak kan. Saya baca banget kan panjang. Ada 1 halaman buat itu kan. Nah, saya lampirkanlah dokumennya, saya tulis di sini promnya. Saya ininya ya. Saya adalah seorang suami yang hendak menganalisis masukan dan saran dari istri saya. Terus saya ingin kamu ChatGPT ini sebagai ahli penasihat saya untuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan. Berikanlah analisis tematik coding dari dokumen artikel di atas. Buatkan dalam bentuk tabel. Udah beginilah.
hasilnya. Nah, Nah, jadi enak saya bacanya. Oh, gampang berarti Iya. itu toh yang diinginkan kan. berarti Peran dan ini tanggung jawab, deskripsi, semua masukan harapan, hal, rekomendasi. ya, semua hal bisa dilakukan oleh Chat GPT ini. Iya. Ini bisa memberikan Sedikit, rekomendasi nih. ya, coba nih Pak Fandi sedikit mungkin mau tanya ya, sambil untuk memperdalam. Ya, Ini hasil analisis ini itu bisa kita download ya? Download dalam bentuk format apa biasanya? Nah, Hasil kalau analisisnya. download, nah itu saya belum ini ya Kang, kalau download ini Kang. Coba nanti dicari-cari lagi Kang ya. Maksudnya hasil Bisa nggak analisisnya di-download belum ini? belum belum Iya. bisa kita download hasilnya. Saya belum paham nih kesananya Kang. Saya belum pernah coba Iya, ya. iya. Nanti coba saya cari-cari. Mungkin antum juga bisa kali coba cari-cari. Apakah bisa di apa di download atau bagaimana? Saya rasa sih bisa. Cuma mungkin saya belum ini. Ini ada bagikan, sorry Kang. Ada yang dibagikan. Oh iya, bisa ya. Bisa bagikan. Tapi nanti dia dalam bentuk tautan sih. Tautan ya. Dalam bentuk tautan ChatGPT. Ya, ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau arsipkan hanya arsipkan di sini saja. Ini bagikan sih. Contoh sini bagikannya. Oh, dia hanya tautan ya Kang ya. Iya, mungkin kayak Kita hanya sepertinya membagikan mungkin tautan. seperti karena free, jadi memang belum ada fasilitas download kecuali ya mungkin berbayar Iya. kali ya. Mungkin itu kali Kecuali kelemahan. berbayar. Ya paling mau nggak mau manual paling kopi Iya. kopi teks semua, salin semua paling begitu. Iya, betul. Iya. Paling salin ini. Paling kalau gitu baru bisa. Gitu Kang. Ya, baik. Berarti gimana? Sudah selesai Pak Ampani mungkin penyajiannya? Ya, saya rasa cukup lah ya. Materi mengenai mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya di sekolah masing-masing. Ya, Oke, gimana baik. Pak Maman? Baik. Terima kasih banyak Pak Dedi Afandi atas penyajiannya. Kalau bagi saya sih ini sesuatu yang baru nih bagi saya. Terus terang ini baru nih. Jadi dan kayaknya pemanfaatan juga bisa kita banyak lakukan mungkin nanti dalam implementasi apapun sebenarnya ya. Dan ini saya pikir sangat bermanfaat lah kita sebagai pimpinan untuk menganalisis terkait dengan data kualitatif ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ada kita buka sesi tanya jawab kali ya, beberapa pertanyaan yang memang mau bertanya silahkan bisa raise hand teman-teman. Silahkan mungkin mumpung masih ada pematerinya di sini, ada hal-hal yang memang mau ditanyakan. Silahkan ada teman-teman dari peserta yang ada. Tidak ada, sebenarnya tidak ada nih. Saja nanti Pak Maman. Ya baik. Berarti Kita coba-coba di sini ada nih di chatroom ya. Di sini saya pernah nyoba tapi belum nemu fitur save atau downloadnya yang gratis. Bagikan bagikan hanya bisa tautan. Oh ya, jadi saya pernah nyoba tapi belum nih dari Meris ya. Saya pernah nyoba tapi belum nemu fitur save atau downloadnya yang gratis. Jadi bagikan hanya bisa tautan. Oh ya, karena memang tautan, faktor tadi mungkin karena faktor gratisnya itu ya. Faktor Ya, gratis Kang. Iya itu ya, Paling baik. kita hanya memanfaatkan ininya saja. Ya. Ya gratisan itu kecuali berbayar ya. Baik, kalau memang tidak ada dan juga waktunya sudah berlebih nih ya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Dedi Afandi ya sebagai pemateri kita hari ini. Baik teman-teman semua, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya sudah berlebih juga, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan webinar perdana kita ya di komunitas belajar K3S Kecamatan Rawalumbu. Dan kami di situ ada tadi menyampaikan di chatroom ada daftar hadir ya teman-teman. Mohon sebelum nanti meninggalkan room itu bisa untuk mengisi daftar hadir yang telah kami berikan. Baik, mungkin itu dari kami. Kita tutup ya teman-teman semua dengan membaca hamdalah ya alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.